Selamat datang di video pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 6 SD. Hari ini kita akan mempelajari bab 2, mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Bekal belajar kita hari ini. Dalam setiap upacara bendera memang dibacakan teks Pancasila, tetapi teks Pancasila tidak hanya dibaca saat upacara. Teks Pancasila juga tidak sekadar dipasang di dinding kelas. Pancasila harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga negara. Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pada setiap upacara bendera, dilakukan pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yang berbunyi, susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan atau dasar dalam kehidupan bernegara. Itu berarti Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, pedoman masyarakat dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus menjadi pedoman dalam berperilaku dan bersikap sehari-hari yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ideologi merupakan cita-cita atau landasan yang dimiliki suatu bangsa. Ideologi bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila. Itu berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Nilai-nilai Pancasila berasal dari jiwa bangsa Indonesia jauh sebelum merdeka, kemudian dimusyawarahkan dalam sidang BPUPKI, dan disepakati dalam sidang PPKI. Pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Secara resmi, pemerintah mengakui adanya 6 agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selain itu, terdapat juga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai warga negara Indonesia, kita berhak untuk beragama sesuai keyakinan masing-masing atau menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu hak warga negara Indonesia adalah menganut agama atau kepercayaan sesuai keyakinan disertai dengan mengamalkan kewajibannya. Kita dapat mengamalkan sila pertama Pancasila dengan cara taat terhadap ajaran agama dan menghormati teman yang berbeda agama, misalnya dengan 1. Berdoa sebelum mengawali aktivitas dimanapun dan kapanpun, 2. Disiplin dalam beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya, dan 3. Meyakini agama yang dianut adalah agama yang paling benar, tetapi tidak merendahkan atau menyalahkan teman yang berbeda agama. Jika kalian taat dan menghormati teman yang berbeda agama, kehidupan kalian akan rukun dan damai. Salah satu contohnya adalah ketika suatu umat memperingati hari besar agama, pemerintah menetapkan hari libur nasional. Teman kita yang sedang memperingati hari besar agamanya akan beribadah dengan tenang, sedangkan yang beragama lain dapat menikmati liburan. Pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, tolong-menolong, dan tidak bisa hidup sendirian. Tuhan menciptakan manusia untuk saling membantu, menyayangi, dan mengasihi. Dalam sila kedua Pancasila terkandung nilai-nilai kemanusiaan. Kalian bisa mengamalkan sila kedua Pancasila, misalnya dengan cara berikut. Yang pertama, berteman dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Pengamalan sila persatuan Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia menurut sensus BPS tahun 2023 sebanyak 275,77 juta jiwa.
Penduduk Indonesia menempati ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote dengan beragam suku, bahasa, agama, adat, dan sebagainya. Menurut penelitian Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan sejak tahun 1991 hingga 2019, di Indonesia terdapat 718 bahasa daerah. Berbagai suku yang memiliki beragam bahasa tersebut berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia merupakan alat penghubung antar masyarakat, antar daerah, dan antar budaya. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, para pemuda Indonesia berjanji bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berikut ini contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yang dapat kita lakukan. 1. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 2. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 3. Dalam berteman tidak membeda-bedakan asal suku dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang dijunjung oleh segenap bangsa Indonesia. Hal ini tercermin pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar menjadi salah satu cara mengamalkan Pancasila, khususnya sila ketiga. Pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Jika ada suatu masalah bersama, kita perlu mendiskusikan atau menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah. Menyampaikan pendapat, menghargai pendapat, dan menerima keputusan musyawarah merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Musyawarah bertujuan untuk mencapai mufakat berdasarkan rasa kekeluargaan. Pengamalan sila keempat Pancasila bisa kita lakukan antara lain dengan cara berikut. Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat dan diselesaikan dengan musyawarah mufakat yang dijiwai semangat kekeluargaan. Yang kedua, menerima dengan ikhlas ketika pendapat tidak diterima sebagai keputusan musyawarah. Yang ketiga, menerima dan mengamalkan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Musyawarah dapat kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Sebagai contoh, sebelum mengerjakan tugas kelompok, biasakanlah bermusyawarah dengan seluruh anggota untuk melakukan pembagian tugas. Musyawarah dapat dilakukan di berbagai lingkungan, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan negara. Pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas merupakan lambang sila kelima Pancasila. Padi merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia dan kapas adalah bahan untuk kain, pakaian. Padi dan kapas memberikan makna bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai murid, kita dapat mengamalkan sila kelima Pancasila dengan banyak cara, di antaranya sebagai berikut. 1. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. 3. Hemat, suka menabung, dan tidak bergaya hidup mewah. Sampai di sini pembelajaran pendidikan Pancasila kita hari ini, Bab 2, mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk informasi pembelajaran lainnya.